Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya kembali menjelaskan masih di mata kuliah pengantar ekonomi pada bab biaya produksi dan ongkos produksi. Selanjutnya komponen biaya produksi. Nah, komponen biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap, lalu biaya variabel, rata-rata, marginal, dan total. Nah, saya akan bahas satu persatu dari komponen biaya produksi tadi. Nah, pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah komponen biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan besaran yang tetap dan tidak akan berubah walaupun kapasitas produksinya meningkat atau menurun. Ya, fixed cost tetap gitu. Keuntungannya, perusahaan dapat membuat anggaran dana secara pasti karena nggak ada perubahan ya, fixed cost. Contohnya apa sih yang fixed cost ini? Kayak sewa pabrik, kan segitu aja gitu selama kontraknya misal 10 tahun sewa pabrik harganya 100 juta. Ya udah, mau barangnya kita produksi 100, barangnya produksi 10, mau bikin 50, tetap aja sewa pabriknya selama 10 tahun 1 juta misalkan. Lalu gaji karyawan juga sama, selama setahun biasanya gitu kan ya, setahun gaji karyawan totalnya 1M. Mau kita produksi barangnya 100 unit, 500 unit, 1000 unit, ya gaji karyawan ya 1M tadi, seperti itu. Lalu modal mendirikan bangunan, ya sama, kalau modal mendirikan bangunan seperti berapa nih uang yang kita butuhkan untuk bikin satu gedung ini, atau beli gedung A, beli gedung B untuk kita jadikan tempat usaha, seperti itu. Ya kan tetap, mau kita produksinya 100 unit, 500 unit, ya bayarnya segitu. Paham ya? Ini fixed cost, biaya tetap. Lalu ada biaya variabel atau variable cost. Terdapat beberapa pengeluaran yang tidak bisa dipastikan tentunya besarannya, ya nominalnya ya, karena akan mengalami perubahan ya. Dalam hal ini komponen biaya produksi yang kita maksud adalah biaya variabel. Nah, besaran biaya variabel ini tergantung jumlah outputnya. Ya, saat tingkat produksinya semakin tinggi ya, naik, ya maka biaya variabelnya juga ikut naik. Sebaliknya, kalau jumlah produksinya rendah, kita memproduksi jumlahnya dari yang 500 ke 400, ya otomatis biaya variabelnya juga turun gitu ya, rendah, sama. Tetapi biaya variabel hanya dibutuhkan ketika proses produksi sedang berlangsung. Contohnya apa? Contohnya ya bahan baku. Kalau kita mau bikin produknya 100, ya bahan bakunya 100 juga kan? Kalau kita mau bikin produknya 50, ya bahan bakunya 50 juga. Contoh seperti itu. Jadi variabelnya di situ, variable cost. Ada yang ketiga yaitu biaya rata-rata atau average cost. Nah, biaya rata-rata ini adalah hasil pembagian dari total pengeluaran, total cost ya, total pengeluaran, dan besaran hasil produksi, kuantitinya, ya sama dengan tadi, biar rata-rata. Jadi hasil pembagi dari total cost dibagi besaran hasil produksi, ya sehingga didapatkan harga persatuan produknya. Nah, dengan biaya tersebut, perusahaan dapat mengukur persentase laba. Nah, itu dari biaya rata-rata tadi ya, baru dapat labanya. Persentase labanya. Kita mau untung 50%, nah dari sini ngambilnya, average cost-nya dulu. Nah, biaya marginal nih. Kalau biaya marginal ini merupakan biaya pengeluaran modal perusahaan dilakukan secara fleksibel. Nah, biasanya biaya marginal ini dikategorikan sebagai biaya tambahan agar produksi meningkat. Perhitungannya akan ditambahkan bersama biaya variabel. Ada tambahan-tambahan tertentu gitu ya pada saat memproduksi. Nah, tujuan alokasi biaya marginal ini yaitu agar perusahaan mampu memaksimalkan aktivitas operasional tentunya, sehingga mendapat keuntungan lebih tinggi. Nah, dalam komponen ini, contoh biaya produksinya adalah saat terjadi peningkatan kuantitas produksi sehingga diadakan biaya marginal. Ada tambahan nih. Oh, lagi meningkat ya, kita tambahkan sesuatu untuk produksi ini gitu. Biaya marginal.
Kemudian ada biaya total, yang kelima nih, total atau total cost. Nah, kalau biaya total ini biaya produksi dari penjumlahan biaya variabel dan campuran. Nah, perhitungan biaya total ini dilakukan setelah produksi selesai. Nah, hasil akhir dari yang total produksi tersebut merupakan total dana yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi dan akan diolah sebagai pertimbangan penetapan harga jual. Nah, seperti itu. Jika bingung, bisa share di kolom komentar, atau kamu punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.